Dua macam cara untuk menghentikan penderitaan hidup. Penderitaan yang selama ini ditolak, dihindari, ditanggulangi, tidak akan pernah berakhir. Hal ini disebabkan reaksi manusia yang tidak tepat. Dikarenakan orang tidak tahu apakah penderitaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak mengerti penyebab penderitaan. Dan yang ketiga, orang tidak mengerti bagaimana merespon penderitaan. Apakah penderitaan itu? Yang kita tahu, penderitaan adalah rasa tidak enak dan menyakitkan dikarenakan kondisi yang muncul. Untuk mengetahui penderitaan sehingga bisa meresponnya dengan tepat, seseorang harus mengerti siapa yang menderita dan mengapa, kenapa menderita. Penderitaan tidak akan ada tanpa adanya aku. Aku adalah subjek yang mengalami penderitaan. Siapakah aku kalau begitu? Aku adalah identitas yang melekati semua hal dalam kehidupanku. Mengapa aku menderita? Karena aku sudah menjadi kehidupanku. Karena aku sudah melekatinya. Mempunyai tujuan agar kehidupanku terus berlangsung. Kehidupanku lebih baik dari orang lain. Keberadaan hidupku diakui oleh orang lain. Lalu apa akibat dari tujuan itu? Akibatnya orang senantiasa berjuang dengan cara kompetitif, senang kalau tujuannya tercapai, menolak kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan hidupnya, kemudian bereaksi dengan emosi marah, kecewa, dan sedih apabila tujuan hidupnya tidak tercapai. Manusia dari masa ke masa melakukan hal yang sama atau merespon dengan cara yang sama terhadap penderitaan yang timbul. Dan nampaknya penderitaan tersebut tidak bisa berakhir, di mana hal ini menimbulkan persepsi bahwa hidup itu adalah penderitaan, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuanku, tidak sesuai dengan tujuan hidupku. Kemudian aku menjadi apatis di luar sadarnya karena menganggap bahwa hidup ini tidak pernah menemukan tujuannya. Artinya, hidup ini tidak pernah bahagia. Inilah yang secara umum mewarnai kehidupan setiap manusia, yaitu ketidakbahagiaan atau kesedihan. Itu adalah realitas hidup. Seperti realitas air di gunung yang pasti lebih dingin dibandingkan dengan air di pantai. Dengan pengertian di atas, seseorang akan dapat merangkul realitas atau kenyataan hidup bahwa hidup ini menderita. Itu adalah realitas hidup. Dengan bisa merangkul penderitaan, maka penderitaan itu akan berakhir. Dan dia akan terus hidup berdampingan dengan penderitaan tanpa mengeluh. Seperti seseorang yang tidak komplain atau menolak ketika mandi air dingin di gunung. Karena dia mengerti bahwa air yang di gunung itu pasti lebih dingin dari air di pantai. Ini adalah metode pertama, yaitu menerima. Karena mengerti kenyataan atau realitas dari hidup, yaitu menderita. Ia juga menyadari bahwa semua kondisi buruk yang selama ini ditolak, kenyataannya itu adalah hidupnya sendiri. Artinya dia menolak dirinya sendiri. Ternyata penderitaan itu adalah rasa konflik. Konflik di dalam diri. Dia menyangka bahwa itu adalah dirinya dan dia menolak dirinya sendiri. Cara kedua yang mungkin dilakukan seseorang. Cara kedua ini dipakai ketika seseorang tidak bisa
menerima hidup sebagai kenyataan bahwa hidup ini menyedihkan. Sudah saya sebutkan bahwa penderitaan itu tidak bisa muncul tanpa adanya aku. Maka seseorang kemudian harus melihat realitas dari aku atau diriku. Selama ini aku menganggap segala hal dalam hidupku adalah bagian dari aku. Orang akan menemukan bahwa selama ini aku sudah meminjamkan identitas diriku pada tubuh, pada pikiran, pada peran dan fungsiku, pengalaman, pengetahuan, tujuan, keinginan, harta benda, dan sebagainya. Yang karena adanya identitasku, kemudian semua itu menjadi bagian dari diriku. Seseorang juga akan memperhatikan sesuatu yang disebut aku tadi, dan mendapati bahwa aku itu sebetulnya adalah kesadaran atau rasa keberadaan dan mengetahui keberadaannya. Pengertian yang timbul menyebabkan seorang mengerti bahwa keyakinannya terhadap aku selama ini salah, sehingga dia melepaskan semua identitas pada semua hal dalam hidupnya. Ini adalah pembebasan, sehingga dia sadar, bukan berpikir ya, dia harus sadar bahwa aku bukan badan, bukan pikiran, bukan peran dan fungsi, bukan keinginan, bukan pengetahuan, bukan benda-benda yang kumiliki, dan sebagainya. Berdasarkan kesadaran di atas, maka dia mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya tidak akan berdampak pada dirinya atau padanya. Dia hanya mengerti saja dan menerima segala yang terjadi. Nah, itu adalah dua cara agar manusia bisa melepaskan diri dari penderitaan. Apakah Anda boleh memilih cara mana yang Anda sukai dan yang Anda rasa cocok bagi diri Anda?